Kekuatan timnas Indonesia akan kembali diuji oleh tangguhnya timnas Bahrain dengan menduduki peringkat 76 FIFA. Hal itu berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 129 FIFA. Meskipun kalah secara ranking FIFA, skuad Garuda Nusantara punya keunggulannya sendiri. Bagaimana tidak, timnas Indonesia punya pemain yang bermain di luar negeri dan harga pasarannya pun jauh lebih besar. Garuda Nusantara tercatat punya rata-rata nilai pasar sebesar 426,28 miliar rupiah. Harga skuad asuhan Sintayong bisa meroket setelah kedatangan Michael Gers. Bintang FC20 ini punya nilai pasar cukup besar, yakni 7 juta euro. Mahalnya nilai ini dilatar belakangi oleh pemain andalan Garuda yang saat ini merumput di luar negeri. Bahkan Sintayong tak ragu memanggil 16 pemain yang saat ini berkarir di Eropa menjelang laga kontra versus Bahrain. Harga skuad dan banyaknya pemain yang merumput di luar negeri berbeda jauh dengan timnas Bahrain. Skuad negeri Mutiara Telu ini hanya punya nilai pasar sebesar 9,1 juta euro atau setara 158 miliar rupiah. Pemain termahal Bahrain bahkan hanya punya nilai pasar 3 juta euro saja. Rendahnya harga pasaran ini nggak terlepas dari pilihan pelatihnya sendiri yang hanya memanfaatkan talenta liga lokal dari 29 pemain yang dipanggilnya. Pasukan Mutiara Telu hanya diisi 2 pemain yang merumput di luar negeri. Mirisnya lagi, 2 pemain tersebut hanya bermain di Liga Kuwait dan juga Malaysia. Meskipun kalah nilai sekuat, Bahrain juga punya cara untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain mengatakan hal ini merupakan cara terbaik untuk menutupi kekurangan timnya dengan menyiapkan fisik lebih prima. Pelatih asal Kroasia ini yakin bisa mengalahkan timnas Indonesia melalui persiapan intensif tersebut. Bahrain berupaya meningkatkan tingkat kesiapan fisik mereka dan teknis, serta kesiapan psikologis dan mental untuk melawan Indonesia. Selain menyiapkan fisik, pelatih Bahrain juga bakal menerapkan taktik culas yang sudah dijalankannya di laga sebelumnya. Sang pelatih akan meminta para penggawanya untuk memancing emosi lawan. Cara ini sudah terbukti ampuh membuat para pemain Australia menjadi tersulut. Taktik lainnya adalah bisa menguasai pertandingan sebaik mungkin dengan teknik mengulur-ngulur waktu. Pelatih Bahrain juga akan meminta para pemainnya bisa melancarkan serangan balik. Bahrain juga diklaim akan menjatuhkan mental para penggawa timnas Indonesia. Federasi Bahrain dikabarkan akan menggratiskan tiket pertandingan untuk para warga lokal mereka. Pihak federasi ketakutan dengan fanatik supporter Indonesia dengan hanya memberikan jatah 2.500. Tiket jatah ini lebih kecil ketimbang Arab Saudi yang mendapatkan 5.000 kursi. Pemain Garuda juga mewaspadai dengan aksi nakal supporter lainnya yang bisa mengganggu fokus seperti pada saat melawan Jepang. Pelatih Hajime Moriyasu pernah dibuat kesal karena supporter tuan rumah menyoroti pemain Jepang dengan laser. Selain itu, para penggemar Bahrain juga menyoraki lagu kebangsaan skuad negeri matahari terbit itu. Hajime Moriyasu pun berujar, "Saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama, karena mereka juga mengganggu pemain Jepang dengan laser," kritik Moriyasu. Maka dari itu, skuad Garuda Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan. Hal ini dilakukan demi memperbesar peluang timnas Indonesia guna melangkah ke babak berikutnya, termasuk lolos ke ajang Piala Dunia. Karena timnas nggak ingin pulang tanpa poin, dan untuk meraih kemenangan jelas peran lini serang akan sangat penting. Nggak mungkin dong kita hanya bertahan karena sepak bola butuh cetak gol. Dan untuk strategi menyerang telah disiapkan oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Sintayong, termasuk memasukkan nama baru seperti Eliano di sisi penyerangan. Ini depan timnas Indonesia. Memang kenyataannya sih, sektor lini serang masih menjadi salah satu lini yang banyak dapat sorotan oleh para penggemar timnas Indonesia. Pasalnya di sektor ini, banyak orang menilai jika timnas Indonesia kesulitan, meskipun sebenarnya hal ini tidak lepas karena lawan yang dihadapi sekelas Australia dan juga Arab Saudi. Jadi penyerang timnas Indonesia memang nampak kesulitan cetak gol. Coba kita bayangkan kalau penyerang timnas Indonesia saat ini seperti Ragnar dan Rafael Struijk main di level Piala AFF. Kita pikir mereka pasti bakal banyak cetak gol. Karena level yang kita hadapi sudah level kelas top Asia. Bahkan kuda hitamnya dunia, kita butuh kekuatan lebih untuk membantu timnas jauh lebih tajam. Dan karena itu, kenapa kita butuh sosok seperti Eliano akhirnya tiba ke Indonesia. Dan baru-baru ini, di mana adik dari gelandang AC Milan itu, yaitu Tinjani, merupakan salah satu winger yang kreativitas dan mempunyai kecepatan yang mengesankan.